Oke, kita lanjutkan untuk subtopik selanjutnya yaitu tentang bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. Sebelumnya kita sudah membahas tentang transistor introduction. Sekarang kita bahas tentang bipolar junction transistor. Oke, langsung saja ke topiknya. Poin yang pertama di sini, a bipolar junction transistor or BJT is the three-terminal electronic device that amplifies the flow of current. Jadi BJT atau bipolar junction transistor atau transistor gitu saja biasanya kita menyebutnya secara umum transistor, merupakan komponen elektronik yang menguatkan aliran arus atau menguatkan arus. Jadi amplifies di sini adalah menguatkan. Jadi menguatkan arus. It is a current control device. Jadi transistor ini merupakan komponen yang dikendalikan oleh arus. Jadi kalau arus yang mengalir di basis itu biasanya di basis ya. Di basis semakin besar maka arus yang mengalir atau dihasilkan pada kolektor itu juga semakin besar. In bipolar junction transistor, jadi pada transistor ini, electric current is conducted by both free electron and holes. Jadi pada transistor arus listrik ini dibawa atau dibawa oleh free elektron atau elektron bebas dan holes. Jadi arusnya dibawa atau dialirkan oleh elektron bebas dan hole. Selanjutnya, unlike a normal PN junction diode, jadi berbeda dengan dioda PN junction yang biasa ya, the transistor has two PN junction. Jadi kalau dioda memiliki hanya satu PN junction, kalau transistor memiliki dua PN junction. Nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Jadi transistor ini arusnya akan dibawa atau dihubungkan baik oleh elektron bebas ataupun hole. Selanjutnya untuk transistor ini dia berbeda dengan dioda PN junction biasa. Bedanya di mana? Kalau dioda PN junction biasa dia memiliki satu PN junction saja. Kalau transistor memiliki dua PN junction. The bipolar junction transistor are formed by sandwiching either N-type or P-type semiconductor layer between pairs of opposite polarity semiconductor layer. Jadi transistor ini dibentuk dengan cara meletakkan sandwiching itu meletakkan atau menumpuk ya, meletakkan baik itu semikonduktor tipe N atau semikonduktor tipe P di antara dua pasang semikonduktor yang berlawanan dengannya. Maksudnya apa? Kita langsung ambil contoh di sini. Jadi jika kita memiliki semikonduktor tipe P di sini, nah, untuk membentuk transistor kita membutuhkan dua semikonduktor atau satu pasang semikonduktor atau dua semikonduktor ya sama saja. Sepasang semikonduktor yang berlawanan dengan P ini. Jadi yang berlawanan dengan P adalah semikonduktor tipe N. Nah, sehingga semikonduktor tipe N ini akan ditumpukkan pada semikonduktor tipe P. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti sandwich. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita memiliki semikonduktor tipe P, maka jika ingin membentuk suatu transistor, kita membutuhkan dua semikonduktor. Di situ ada between pairs itu ya. Pairs itu pasangan, sepasang. Jadi kita bilang dua semikonduktor yang berlawanan dengan P. Berarti kan N ya. Jadi dua semikonduktor ini akan ditumpukkan pada semikonduktor P.
Nah, itu. Contohnya lagi, umpamanya kita memiliki semikonduktor tipe N di sini. Sudah ada semikonduktor tipe N, kita membutuhkan dua semikonduktor yang berlawanan dengan tipe N, yaitu tipe P. Nah, kita tumpukan saja, kita sandwich, kita tumpukan, yaitu P yang di sini di atas dan P yang ada di bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi menumpukkan semikonduktor yang berlawanan dengan P ataupun N sebagai basisnya ya. Di sini sebagai basis, kaki basisnya. Ini kaki basisnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk transistor ini bentuknya di samping yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya, itu ada bentuk lain lagi, bermacam-macam ya. Ini contoh yang kecil. Nah, yang atas ini contoh yang kecil-kecil. Nah, ini dan ini dan ini. Nah, untuk yang paling kiri ini adalah contoh transistor yang model lama. Nah, yang model-model baru jadi seperti ini. Sebelahnya ini dan ini. Nah, seperti itu. Yang bawah ini, tiga ini biasanya untuk daya yang besar. Terutama yang dua sebelah kiri bawah ini untuk daya yang besar. Oke. Bipolar junction transistor are classified into two types based on their construction. Jadi BJT atau transistor ini diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua berdasarkan bentuk konstruksinya. Seperti yang dijelaskan tadi, ada NPN, ada PNP. Di sini ya berdasarkan bentuk konstruksinya ada NPN, contohnya yang ada di sini ya NPN, selanjutnya PNP. Di sini ada PNP. Jadi berdasarkan semikonduktor yang ditumpukkan itu tadi. Nah, sandwich bentuknya seperti sandwich. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini. Nah, penjelasannya. When a single P-type semiconductor layer is sandwiched between two N-type semiconductor layer, the transistor is said to be a NPN transistor. Jadi kalau kita memiliki satu semikonduktor tipe P, satu lapisan semikonduktor tipe P dan ditumpuk di antara dua semikonduktor tipe N, maka dia dinamakan NPN. Nah, contohnya di sini boleh di sebelah kanan ini atau sebelah sini sama saja ya. Nah, ini NPN. Kita punya satu semikonduktor tipe P dan ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe N di sini, maka dinamakan NPN. Selanjutnya, when a single N-type semiconductor layer is sandwiched between two P-type semiconductor layer, the transistor is said to be PNP transistor. Jadi kalau kita punya satu lapisan semikonduktor tipe N dan ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe P di sini, maka dinamakan PNP. Both NPN and PNP transistor consist of three terminal. They are emitter, base, and collector. Jadi baik semikonduktor tipe PNP ataupun transistor tipe PNP dan NPN terdiri dari tiga kaki, yaitu apa di situ? Basis, emitor, basis, dan kolektor. Emitor, basis, kolektor. Biasanya disingkat saja. Kalau kolektor disingkat C, kalau basis disingkat B, kalau emitor disingkat E, gitu aja. Jadi seperti yang kita lihat di sini, nah ini ada NPN dan PNP. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya di sini, ingat saya di sini. Jadi setelah kita membahas bahwasannya arus itu dihubungkan oleh elektron bebas dan holes. Nah, dan transistor itu berbeda dengan dioda ini ya, yang hanya memiliki satu PN junction. Nah, transistor memiliki dua PN junction. Di mana letaknya? Nah, ada di gambar yang di slide ini. Mana saja PN junction-nya? Kita ambil NPN dulu. Ini NPN dulu. Nah,
seperti yang sudah kita ketahui, NPN, dia memiliki 2 PN junction di mana saja. Kalau kita jabarkan NPN ini, dia seperti 2 dioda ini, 2 dioda. Nah, yang saling apa ini? Berlawanan lah ya. Berlawanan, tidak berhadapan-hadapan, berlawanan. Yang atas ini menghadap ke atas, yang bawah menghadap ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini ada NP, di sini yang atas ini ada NP. Maka di tengah-tengahnya pasti akan muncul PN junction. PN junction. Begitu juga di PN yang bawah ini juga akan muncul PN junction. Di sini sama. Nah, kita lihat di simbol diodanya, di sini muncul PN junction juga, di sini muncul PN junction. Kalau satu dioda saja memiliki satu PN junction, karena transistor ini terdiri dari 2 dioda, ini rangkaian ekivalennya ya, komponen ekivalennya, karena dia memiliki ekivalennya seperti 2 dioda, maka dia memiliki 2 PN junction. Begitu juga di transistor yang tipe PNP yang bawah ini, kalau kita jabarkan maka akan menjadi PN dan NP. Jadi yang tengah-tengah ini bisa dipecah jadi seperti ini, PN dan NP. Nah, di sini ada PN junction di PN ini, di NP ini juga sama ada PN junction, dan komponen ekivalennya dari transistor PNP ini seperti halnya 2 dioda yang saling berhadap-hadapan. Anda lihat di sini 2 dioda yang saling berhadap-hadapan. Atau kita menentukannya, kalau sudah paham mungkin bisa ditentukan dari sini. Di sini ada PN junction, di sini juga ada PN junction. Nah, di atas sini ada PN junction, di sini ada PN junction. Nah, sebagai catatan itu ya. Jadi dioda hanya memiliki 1 PN junction, kalau transistor memiliki 2 PN junction. Di sini ada keterangan juga masalah dopingnya. Jadi sebelum nanti kita bahas, kita lihat sekilas saja. Untuk kaki basis itu biasanya dopingnya sangat rendah, kecil sekali. Kalau yang kaki kolektor itu di sini ada yang menyebutkan lightly, tetapi di salah satu referensi saya menemukan moderately. Jadi dia didoping dengan kadar yang cukup. Nah, tetapi untuk emitor ini dopingnya sangat tinggi. Jauh berbeda dengan basis dan kolektor. Sama, baik antara PNP dan NPN sama. Dopingnya untuk emitor itu paling tinggi. Dan paling rendah basis. Yang tengah-tengah kolektor. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan saja. Kaki-kaki pada transistor atau BJT, jadi ada gambar yang seperti ini juga saya dapatkan dari salah satu buku. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, yang pertama kita bahas kaki emitor dulu. Kaki emitor, as the name suggests, seperti halnya namanya ya, yang tertera di situ, the emitter section supplies the charge carrier. Jadi untuk kaki emitor ini dia mensuplai carrier, dalam hal ini majority carrier-nya. Jadi kalau di kaki emitor itu adalah semikonduktor tipe P, maka dia akan mensuplai atau menyediakan majority carrier-nya berupa hole. Kalau emitor itu saya kasih gini aja. Kalau emitornya itu semikonduktor tipe P, maka majority carrier-nya adalah hole. Nah, kalau emitor itu semikonduktor tipe N, maka majority carrier-nya adalah free electron. Jadi seperti itu. The emitter section supplies the charge carrier. Jadi emitor ini akan mensuplai majority carrier dari bahan semikonduktor tersebut. Kalau P ya holes, kalau N ya free electron. Jadi seperti itu. Nah, karena dia dopingnya kan paling tinggi, highly doped, dia dopingnya paling tinggi. The emitter section is heavily doped. Jadi dia didoping sangat
tinggi, sangat besar, so that it can inject large number of charge carrier into the base. Jadi karena dia didoping sangat tinggi, maka dari itu dia dapat masuk atau memasukkan majority carrier-nya pada daerah basis. Jadi karena dia didoping dengan kadar yang sangat tinggi, maka majority carrier, contohnya di sini adalah N, maka free elektronnya akan masuk ke daerah basis. Jadi seperti itu. The size of emitter is always greater than the base. Jadi ukuran emitornya pasti itu selalu lebih besar daripada ukuran basis. The ratio of total width to that of the center layer is, jadi ini 0,150 per 0 titik ini sama dengan koma ya, 0,001 atau 150 banding 1. Jadi panjang atau ya luas area total atau panjang total dari transistor, jadi internalnya transistor dibandingkan dengan basis, daerahnya atau panjangnya basis itu 1 banding 150. Jadi kalau kita punya ukuran basis, umpamanya ini kita umpamakan saja ya. Jadi kalau kita punya lebarnya basis itu cuma 1 cm, nah, maka lebar keseluruhan transistor adalah 150 cm. Jadi Anda bayangkan 1 cm banding 150 cm. Jadi sangat kecil sekali daerah basis itu. Jadi seperti itu ya. Jadi emitornya, daerah emitor atau panjang dari emitor ini lebih besar lebih besar daripada basis. Kalau di total secara keseluruhan semuanya, baik itu emitor, kolektor, basis, itu kita anggap saja panjangnya 150 cm. Nah, untuk basis sendiri panjangnya cuma 1 cm, 150 banding 1. Bisa kita lihat dari sini ya, contoh ukurannya ya, yang paling atas ini. Ini panjang keseluruhan, ini panjangnya basis. Begitu juga yang ini ya, di tipe NPN yang sebelah kanan ini sama. Jadi basis memang sangat kecil ukurannya. Yang kedua adalah kolektor. Kaki kolektor. The function of the collector is to collect charge carrier. Jadi fungsi dari kaki kolektor adalah untuk mengumpulkan di sini ya, mengumpulkan carrier-nya. Jadi fungsi dari kaki kolektor ini adalah mengumpulkan carrier atau majority carrier-nya, seperti yang telah disebutkan tadi. Kalau kakinya itu semikonduktor tipe P, maka yang akan dikumpulkan adalah hole. Kalau semikonduktor tipe N, maka yang akan dikumpulkan adalah free electron. It is moderately doped. Jadi ada yang menyebutkan moderate, ada yang menyebutkan light. Tetapi saya lebih cenderung ke yang moderate, jadi tengah-tengah. Tidak terlalu sedikit dopingnya dan tidak terlalu banyak. That is the doping level of the collector section is in between emitter and base. Jadi tingkat dopingnya kolektor ini yaitu di tengah-tengah di antara di antara basis dan emitor. The size of collector is always greater than emitter and base. Jadi ukuran kolektor ini, jadi secara fisik ukuran kolektor ini selalu lebih besar daripada emitor dan basis. The collector area in the transistor is considerably larger than the emitter area. Jadi luas area kolektor ini jauh lebih besar daripada luas area emitor. Saya ulangi lagi, luas area kolektor ini jauh lebih besar daripada luas area emitor. This is because of the collector region has to handle more power than the emitter does. Kenapa luas area dari kolektor ini jauh lebih besar daripada luas area emitor? Karena daerah kolektor ini harus menghandle power atau daya yang lebih besar daripada emitor. Dan more surface area is required for heat dissipation. Jadi karena dia menghandle daya yang besar, maka otomatis di situ akan terjadi
disipasi daya berupa panas, heat dissipation ini. Disipasi daya berupa panas. Jadi agar panasnya bisa menyebar, maka dia butuh surface atau luas area yang lebih besar dibandingkan emitor. Hal ini masuk akal karena apa? Nanti akan dijelaskan bahwasannya tegangan yang ada di basis, tegangan yang ada di emitor, tegangan yang ada di emitor itu kecil. Jadi dia kalau terbuat bahannya dari silikon, ya kalau kita bandingkan kalau dia terbuat bahannya dari silikon, tegangan namanya VBE ya, tegangan basis emitor itu cuma 0,7. Walaupun arus pada emitor ini, arus pada emitor ini besar. Dan nilainya hampir sama dengan arus yang ada pada kolektor, hampir sama. Selanjutnya untuk yang kolektor biasanya ada VCE, tegangan kolektor VCB, tegangan kolektor basis. Ini nilainya tinggi biasanya. Mungkin kalau yang menggunakan tegangan sampai belasan biasanya ya, sampai belasan. Biasanya VCB ini nilainya besar, sampai belasan, bahkan sampai puluhan. Nah, dan arusnya itu juga besar. Nah, arus kolektor dan arus emitor itu ekivalen, hampir sama. Nilainya hampir sama. Dengan perbedaan tegangan yang jauh, maka otomatis dayanya, power yang ada di kolektor ini jauh lebih tinggi. Jadi seperti itu ya. Hal ini masuk akal karena tegangan dan arus yang ada di kolektor itu tinggi, sehingga dayanya tinggi. Karena dayanya tinggi, maka dia membutuhkan area yang lebih luas dibandingkan emitor untuk disipasi daya berupa panas. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kaki selanjutnya namanya adalah basis atau base di sini. The middle layer is called base. Jadi yang tengah-tengah kecil ini, kecil sekali, 1:150 ya. 1:150, mungkin gambar ini tidak real, tetapi Anda bayangkan 1:150. Itulah lebarnya basis. The base of transistor is very thin as compared to emitter and collector. Jadi lapisan basisnya itu sangat-sangat tipis dibandingkan dengan lapisan emitor dan kolektor. It is very lightly doped. Jadi untuk basis ini dopingnya sangat sedikit, sangat kecil dopingnya. In transistor, the amplification is achieved by passing input current from region of low resistance to region of high resistance. Jadi, jadi pada transistor, penguatan dapat dicapai dengan cara melewatkan arus input dari daerah yang memiliki resistansi rendah ya, ke daerah yang memiliki resistansi tinggi. Biasanya daerah yang memiliki resistansi rendah itu highly doped. Jadi dopingnya tinggi. Dia memiliki resistansi rendah, secara tidak langsung dia juga konduktivitasnya tinggi. Tinggi. Nah, untuk yang daerah resistansi tinggi ini, dia lightly doped. Jadi dia dopingnya rendah dengan nilai konduktivitasnya rendah. Karena nilai konduktivitasnya rendah, antara konduktivitas dan resistansi kan saling berlawanan. Jadi seperti itu. Jadi melewatkan dari daerah yang memiliki resistansi rendah ke daerah yang resistansi tinggi. Contohnya yang lightly doped ini kan basis. Nah, arus bisa dilewatkan
dari daerah yang karena yang paling kecil basis maka bisa dilewatkan dari daerah emitor atau kolektor. Bisa kita lihat di sini kalau ini dilewatkan dari kolektor menuju basis dan ke emitor. Kalau yang sini dari emitor menuju basis dan ke kolektor. Jadi seperti itu. Nah, baik itu lewat kolektor ataupun lewat emitor di sini itu akan menghasilkan penguatan arus yang lebih besar. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, the various application of bipolar junction transistor include, jadi banyak sekali sebenarnya, tidak bisa saya cantumkan di sini semua. Aplikasi dari transistor itu banyak sekali. Ini hanya beberapa saja, yaitu pada televisi, mobile phone, komputer, radio transmitter, audio amplifier, ini yang banyak di Indonesia, ini banyak. Selanjutnya dan yang lainnya ini. Alat-alat rumah tangga, peralatan rumah tangga, home appliance yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu hampir tidak pernah lepas semuanya dari transistor. Jadi hampir semua peralatan elektronik, hampir semuanya tidak bisa lepas dari transistor. Oke, jadi kaki transistor ada 3, ada emitor, kolektor, dan basis. Biasanya basis ini di sini lebih banyak dikatakan sebagai pentrigger. Jadi seperti itu, atau penyulut atau pentrigger sama saja. Oke, kita lanjutkan. Ini silakan dibaca sendiri ya. Oke. Selanjutnya, subtopik selanjutnya adalah tentang BJT operation mode. Jadi mode kerja atau mode operasi dari transistor BJT. Oke. Kita lanjutkan pada video setelah ini. Terima kasih.